Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang periode 3. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayah Dwi Anggraini, nomor 17. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit utama 3 dan jumlah elektron valensi yang berbeda. Elektron valensinya dimulai dari 1 hingga 8. Unsur-unsur periode ketiga adalah natrium atau Na, magnesium atau Mg, aluminium atau Al, silikon atau Si, fosfor atau P, belerang atau S, klorin atau Cl, dan argon atau Ar. Yang pertama, sifat fisik unsur periode ketiga. Berdasarkan tabel titik lele, unsur Na sampai S berwujud padat, sedangkan Cl dan Al berwujud gas. Na, Mg, Al, dan Si dapat menghantarkan arus listrik bersifat logam. Sifat dari Na ke Al berkurang. Si bersifat semi logam, sedangkan P sampai Ar bersifat non logam. Yang kedua, sifat kimia unsur periode 3. Dari tabel di samping disimpulkan bahwa unsur Na, Mg, dan Al dapat mencapai kestabilannya dengan melepaskan elektron. Unsur P, S, Cl mencapai kestabilan dengan menerima elektron. Unsur Si bersifat semi logam dan unsur Ar termasuk unsur gas mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Orsilia Junakila Widiantari, absen 23 dari kelas 12 MIA 1. Jari-jari atom dan energi ionisasi unsur periode ketiga. Jari-jari atom dari kiri ke kanan atau Na ke Cl semakin kecil. Hal itu disebabkan oleh muatan inti atau proton atom yang sebelah kanan semakin besar, sehingga gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron-elektron semakin kecil yang membuat jarak inti ke elektron terluar atau jari-jari atom makin kecil. Sifat logam pada suatu unsur makin mudah untuk melepaskan elektron atau energi ionisasi rendah, sedangkan sifat non-logam semakin mudah untuk menyerap elektron atau energi ionisasi tinggi. Nah, bisa kita lihat dari tabel yang ada di PowerPoint. Selanjutnya, identifikasi periode ketiga. Ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan juga argon. Nah, berikut sifat reduksi dan pengoksidasi. Reduksi atau reduktor adalah zat pemberi elektron dan pengoksidasi atau oksidasi adalah zat penyerap elektron. Maka dari itu, unsur-unsur periode ketiga dapat dinyatakan. Note, dari kiri ke kanan, daya pengoksidasi semakin besar, dan juga sebaliknya, dari kanan ke kiri, daya pereduksi semakin besar. Nah, bisa kita lihat dari tabel yang ada di PowerPoint. Nah, sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Putela Vega dari kelas 12 MIA 1 asal 15. Sifat produksi dan pengoksidasi. Logam natrium, magnesium, dan aluminium mempunyai daya produksi kuat. Daya memproduksi natrium lebih kuat dari magnesium, dan daya produksi magnesium lebih kuat dari aluminium. Untuk melihat perbedaan kekuatan daya produksi dari ketiga logam ini dapat dibuktikan dengan reaksi masing-masing terhadap air. Natrium reaksi sangat cepat dengan air, bersifat sangat eksplosif, mudah meledak. Hal itu disebabkan reaksi natrium dengan air mengeluarkan gas H, dan reaksinya merupakan reaksi eksoterm. Reaksi natrium dengan air adalah sebagai berikut. 2Na ditambah 2H2O menjadi 2Na plus 1 ditambah 2OH-1 tambah H2 tambah energi. Daya produksi sangat lemah, tidak bereaksi dengan air. Fosfor mempunyai sifat produksi dan pengoksidasi yang lemah, tetapi dengan oksidator yang kuat dapat bertindak sebagai produksi. Reaksi P4 ditambah 5O2 menjadi 2P2O5. Klor merupakan oksidator yang kuat. Klor dapat mengoksidasi logam alkali, alkali tanah, dan logam transisi yang membentuk senyawa klorida. Reaksi 2N ditambah Cl2 menjadi 2NaCl, Mg ditambah Cl2 menjadi MgCl2.
2AU ditambah 3Cl2 menjadi 2AuCl2. Dapat disimpulkan dari kiri ke kanan, unsur-unsur periode ketiga memiliki sifat daya produksi makin lemah dan daya mengoksidasi makin kuat. Berikut video penjelasan periode 3. Halo sobat, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur periode ketiga. Seperti biasa, yuk kita simak yang berikut ini. Adapun kompetisi dasar pada materi kali ini yakni 3.8 menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga dan unsur transisi periode keempat. Nah, khususnya kali ini adalah unsur periode ketiga. Indikator pencapaian kompetensi pada materi kali ini yang pertama adalah menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Yang ketiga, menganalisis kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam. Yang keempat, siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Yang kelima adalah siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur periode ketiga. Kimia unsur periode ketiga. Tahukah sobat, ternyata silikon terkandung dalam produk make up bahkan skincare favoritmu loh. Percaya atau tidak, mari kita buktikan. Meski terdengar seram, keberadaan silikon dalam make up atau skincare sebenarnya merupakan hal yang biasa dan aman apabila kandungannya dalam batas aman. Di mana silikon ini berfungsi menjadikan kulit tampak lebih mulus, bercahaya, dan pori-pori lebih samar. Nah, akan tetapi pada pencantuman namanya tidak disebutkan secara langsung, melainkan ditulis dengan nama senyawa yang diakhiri dengan ikon seperti dimetikon, metikon, dan siklometikon. Ngomong-ngomong berbicara mengenai silikon, unsur ini merupakan unsur 6A yang juga termasuk unsur periode ketiga. Lalu, apa itu unsur periode ketiga? Unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang terletak pada baris ketiga yang konfigurasi elektronnya mulai dari subkulit 3s sampai penuh subkulit 3p. Adapun unsur ini terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Dan ini adalah gambaran dari letak unsur-unsur periode ketiga. Sifat fisika dan kimia unsur periode ketiga. Yang pertama adalah wujud unsur. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang merupakan unsur yang berwujud padat, sedangkan klor dan argon berwujud gas. Yang kedua adalah kereaktifannya, di mana unsur-unsur periode ketiga ini dari kiri ke kanan maka semakin bertambah sifat periodiksinya. Yang ketiga adalah sifat unsurnya, di mana natrium, magnesium, dan aluminium merupakan logam, fosfor, belerang, dan klor merupakan non-logam, silikon metaloid, dan argon adalah golongan gas mulia. Dan yang terakhir adalah sifat asam dan basanya,
di mana dari kiri ke kanan maka semakin kuat sifat asamnya. Next, kita bahas tentang kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama adalah unsur natrium. Di kerak bumi sebesar 22.700 ppm, di air laut 10.600 ppm, sumbernya adalah halit. Yang kedua adalah magnesium. Di kerak bumi 27.460 ppm, air laut 1.300 ppm, dan sumbernya adalah dolomit. Yang ketiga adalah aluminium. Di kerak bumi 82.000 ppm, di air laut 0,005 ppm, dan sumbernya adalah bauksit. Yang selanjutnya adalah silikon. Di kerak bumi 270 ppm, di air laut 0 ppm, dan sumbernya adalah ortoklase dan kuarsa. Yang selanjutnya adalah fosfor. Di kerak bumi dan di air laut 0 ppm, sumbernya adalah fosfofurit. Next, kita ke unsur belerang. Di kerak bumi 404 ppm, di air laut 0 ppm, sumbernya adalah timbal gas dan seng blending. Berikutnya ada unsur klor. Di kerak bumi 126 ppm, di air laut 19.000 ppm, sumbernya adalah halit dan silfit. Dan yang terakhir adalah unsur argon yang hanya terdapat di udara sebanyak 9.300 ppm. Untuk lebih jelas lagi, yuk kita intip video selanjutnya. Sekian dari kelompok saya yang terdiri dari Evista Putri Lavega absen 15, Fitri Hidayah absen 17, dan juga saya Orsilia Junakila Widiantari absen 23. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.